Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 122022013. Saya mahasiswa Universitas Islam Algan Komering Ilir, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Sebelum itu, apakah teman-teman mengetahui tentang apa itu perbedaan antara frase, klausa, dan kalimat? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu frase, klausa, dan kalimat itu, beserta contoh-contohnya. Baiklah, kita ambil dari pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan dan berikan contoh perbedaan antara frase, klausa, dan kalimat. Pertanyaan yang kedua, berikan contoh 4 yang berisikan subjek, objek, dan predikat keterangan. Pertanyaan yang terakhir, yang nomor 3, apa perbedaan antara kata majemuk dan frase? Berikan contohnya. Kita ambil dari beberapa para ahli dan menurut buku Translation Skill karya Karaudin, frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Namun kata-kata itu tidak membentuk subjek dan predikat, tidak membentuk makna baru juga. Artinya, dapat dikatakan bentuk baru itu menimbulkan makna yang berbeda dengan makna sebelumnya. Kita ambil lagi contoh menurut Ramlan ya. Frasa ialah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau satu yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausanya. Jadi, kesimpulannya, frasa itu memiliki gabungan yang menyampaikan arti dan tidak dapat berdiri sendiri. Baiklah, kita ambil contoh frase, 3 orang anak sedang membaca buku cerita. Keterangannya yang 3 orang anak itu subjek, sedang membaca itu predikat, sedangkan buku cerita itu objeknya. Baik, selanjutnya, sedangkan klausa. Klausa menurut Ramlan tahun 2005 halaman 79 ialah satuan gramatik yang terdiri dari SPO Pelket. Dengan ringkas SPO Pelket. Tanda kurung itu menandakan bahwa yang terletak dalam kurung itu berisikan mana suka. Artinya boleh ada, boleh juga tidak. Jadi, klausa itu merupakan gabungan dari kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi suatu kalimat. Kita ambil contoh yang pertama, klausa. Kakak sedang memasak. Keterangan dari kata kakak itu merupakan subjeknya, sedangkan sedang memasak itu kata predikatnya. Selanjutnya kalimat. Kalimat menurut Ramlan tahun 2005 halaman 23, istilah kalimat itu ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir atau turun naik. Jadi kalimat itu ialah gabungan dari beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek, predikat. Kalimat itu diawali huruf kapital, menggunakan nada tanda baca dan juga kata intonasi finansial. Kita ambil berikut contoh kalimat. Yang pertama, Deca sedang belajar sungguh-sungguh. Keterangan dari kata nama Deca itu suatu subjek, sedangkan belajar itu predikatnya, sungguh-sungguh itu kata keterangannya. Kita ambil lagi contoh kalimat klausa. Kalimat klausa dalam kalimat luas, kata majemuk. Klausa yang pertama itu ibu sedang berkebun. Klausa yang kedua ayah bekerja. Kita gabungkan menjadi klausa 1 dan 2 tadi menjadi kalimat ibu berkebun saat ayah bekerja. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Berikan contoh 4 kalimat yang berisikan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ambil contoh yang pertama, saya sudah menghadap dosen pagi tadi. Kata aku itu merupakan subjeknya. Sudah menghadap itu predikatnya, dosen itu objeknya, sedangkan pagi tadi itu keterangannya. Kita ambil contoh yang kedua, saya membeli minuman dan langsung meminumnya. Dari kata saya itu suatu subjek, membeli minuman itu predikat, sedangkan langsung meminumnya itu suatu keterangan.
Jika belum paham, kita ambil lagi pertanyaan soal yang contoh nomor 3. Ayah saya bekerja keras demi keluarganya. Kata ayah saya itu merupakan suatu objeknya, bekerja keras itu predikat, demi keluarga itu keterangan. Soal contoh yang terakhir, sore ini paman dan bibi itu berlari kencang di perlombaan. Kata sore ini itu subjeknya. Paman dan bibi itu predikat, berlari kencang itu suatu objeknya, sedangkan di taman itu keterangan. Baik, langsung saja kita pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaannya, apa perbedaan antara kata majemuk dan kata prase? Berikan contoh. Sebelum itu, teman-teman perlu diketahui bahwa kata majemuk ialah gabungan dari dua kata atau lebih. Kata yang menciptakan makna baru. Kata majemuk itu berbeda dengan kata prase, yakni perbedaannya terletak pada pembentukan maknanya sendiri. Kata prasa itu digabungkan dua kata atau lebih, tidak menghasilkan makna baru. Prasa sendiri terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Jadi intinya, prasa itu bisa diselipi, sedangkan majemuk tidak bisa diselipi. Langsung saja kita ambil contoh yang pertama. Kursi malas. Kata kursi malas dan adik malas. Kursi itu malas tidak mungkin, melainkan adik itu malas. Sangat berbeda bukan? Jadi kata tersebut bukan klausa ataupun prase, melainkan kata majemuk. Kita ambil contoh lagi nih, nasi goreng. Nasi goreng itu kata majemuk setelah diproses. Nasi digoreng itu kata prase sebelum diproses. Kita ambil contoh yang ketiga. Ubi goreng sama persis dengan nasi goreng. Bisa diselipi. Contoh yang keempat, kakak beradik. Kata kakak beradik, kata majemuk. Katanya tidak bisa diselipi. Penjelasannya mungkin ditambah kata dan, atau di, dan lain-lain sebagainya. Kata kakak beradik, ditambahi dan, kakak dan beradik. Tidak mungkin. Yang benar itu tetap kakak beradik. Nah, sangat mudah bukan? Semoga pembelajaran dari yang pertama tadi, teman-teman mengerti dan paham apa itu perbedaan kata prase, kata majemuk, klausa, kalimat, dan lain sebagainya. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata, penyebutan, atau kekeliruan. Saya pribadi mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.